warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Warga Muhammadiyah yang dirahmati Allah, alhamdulillah di kesempatan yang baik ini kita masih berjumpa kembali di acara pengajian rutin pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Wedi yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Benny Rosario. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad, amma ba'du. Bapak Ibu, saudara-saudara jamaah yang saya hormati, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat yang telah diberikan kepada kita, baik yang kita minta maupun yang tidak kita minta. Semoga kita termasuk hamba-Nya yang senantiasa bersyukur. Salam dan sholawat semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir nanti. Pada kesempatan kali ini judul yang saya sampaikan, punya tapi tidak dinikmati. Ada sebuah cerita dua orang yang mendapatkan rezeki dari Allah masing-masing 1 juta. Yang pertama, si A. Uang itu semuanya ditabung ke rekeningnya. Sedangkan si B, yang satunya lagi, uang itu yang disimpan atau ditabung hanya 300.000. Sisanya ia gunakan atau habis. Suatu ketika dua orang ini bertemu dan bercerita. Si A menyampaikan kalau uangnya itu ditabung akan digunakan ketika ada yang mendesak atau darurat. Manakala ada yang sakit atau ada yang terkena musibah. Jadi dia takut kalau tidak ada tabungan. Kalau ada sesuatu yang darurat, dia tidak punya uang untuk membayarnya. Sehingga semua uangnya tadi digunakan atau ditabung. Kemudian si B, ia hanya menyisahkan 300.000 untuk ditabung dari 1 juta yang ia dapatkan itu. Sisanya ia gunakan untuk menyenangkan istri dan anak-anaknya, mengajak mereka makan di luar. Dan juga digunakan untuk berbagi kepada orang tuanya dan bersedekah, berbagi kepada orang lain yang membutuhkan. Memang banyak yang mengira bahwa ini boros. Tapi bagi si B, ini tidak boros. Tapi ini menikmati uang yang kita punya. Bukan punya, tapi tidak dinikmati. Pada akhirnya uang itu habis untuk berobat atau hal-hal yang darurat. Kemudian si A bertanya kepada si B, bagaimana jika terjadi musibah atau keluargamu ada yang sakit? Apa tabunganmu cukup untuk membayar itu semua? Si B tersenyum dan berkata, jika anak istrimu bahagia, insya Allah sangat jarang sakit. Jika hartamu kau sedekahkan, insya Allah tidak akan datang kepadamu musibah. Kau akan dijaga karena sedekahmu. Jika kamu yakin bahwa Allah sebaik-baiknya memberikan rezeki dan cobaan, maka pasti semua akan ada jalan keluar. Dan yang penting, kamu yakin dan berpegang teguh kepada Allah. Kalau kamu takut dan sudah mempersiapkan datangnya musibah, dan kau merasa sendiri yang diandalkan dalam menangani musibah itu, berarti kamu sudah lupa kepada Allah yang maha kaya, lagi maha mengetahui. Prinsipnya, punya itu dinikmati, bukan disimpan lalu habis karena terpaksa dikeluarkan. Yakin bahwasanya Allah adalah pemberi rezeki dan tidak perlu takut akan hari esok. Kalau kita takut, itu artinya kita sudah lupa bahwasanya Allah yang memberikan cobaan dan memberikan jalan keluar bagi hambanya.
Si A pun tadi terdiam. Dan si B berlalu pergi dan tersenyum. Lalu si A sadar selama ini ia jarang sekali mengajak anak dan istrinya jalan-jalan atau makan di luar karena itu dianggap pemborosan. Tapi dia tidak sadar bahwa uangnya juga selalu berkurang untuk hal-hal yang harus terpaksa dikeluarkan. Entah itu sakit, kendaraan rusak, atau ada sesuatu yang harus mengeluarkan uang. Tapi dia juga kembali ingat kalau si B itu memang sangat jarang sakit dan selalu bahagia. Anak dan istrinya juga bahagia dan jarang sakit. Sangat jarang terlihat banyak masalah. Semua seperti berjalan dengan mudah. Mungkin itu yang dinamakan keberkahan dan rezeki yang mengalir deras. Karena rezeki yang datang kita alirkan kembali kepada orang-orang yang tersayang. Si A pun sadar bahwa yang dia punya jarang dinikmati. Lalu dia mulai takut kalau tiba-tiba ajal datang, dia tidak sempat melakukan ini itu. Sedekah untuk orang tua dan sedekah bagi yang membutuhkan. Dan dia tidak membawa apapun yang selama ini ia simpan kalau nanti ajalnya telah tiba. Jemaah sekalian, dari cerita ini marilah kita syukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Kita gunakan sebaik-baiknya dan mulai berbenah diri dan tidak akan takut lagi karena Allah akan dihadirkan di setiap langkah kita. Karena selama ini kita sering takut, lupa kalau Allah Maha Kaya, Maha Kuasa, Maha Memberi, lagi Maha Penyayang. Mohon maaf bila banyak salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.